karena logika oposisi pakai logika yang benar. Iya, sekarang saya mau Anda mau pakai logika yang benar. Gitu. Saya buktiin pasalnya. Silakan, kita tantang berantem sekarang. Nggak usah. Nggak berani kok. Nggak usah. Katanya suruh berani. Dia nggak takut. Gini, nggak usah. Tidak usah. Dan percayalah sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Itulah kalimat penutup yang fenomenal dari seorang Basuki Cahayapurnama atau kita kenal dengan nama Ahok. Itulah titik di mana keadilan di negeri ini benar-benar mati. Egy Sujana mengalami kecelakaan tunggal di Cibinong, Kabupaten Bogor. Egy yang saat itu mengendarai mobil Pajero Sportnya mengalami kecelakaan hingga dirawat di Rumah Sakit Cibinong. Kendaraan itu pun dikendarai sendiri oleh Egy Sujana. Benarkah karma Ahok itu begitu kuat sehingga terbukti apa yang dia katakan? Analisis yang sudah dilakukan oleh pemimpin kita juga, Bapak Profesor Dr. Amin Rais, kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Berani? Kalau people power itu terjadi, kita tidak perlu lagi mengikuti konteks tahapan-tahapan, karena ini udah kedaulatan rakyat. Kita kadang-kadang mesti tahu kelas kita, Egy. Ada pepatah, mulutmu harimaumu. Itulah kau, Egy. Masuklah kau 3 bulan. Orasi Egy Sujana di Rumah Kertanegara 17 April 2019 mengantarkan dirinya menjadi status tersangka makar di Polda Metro Jaya. Baik, seandainya begini Pak Egy. Negara hormati. Santai aja, Egy ya. Nanti mau buka Kami mohon ya Allah, cabut kekuasaan Presiden Republik Indonesia yang tidak amanah, yang munafik, yang banyak bohong untuk rakyat Indonesia. Kalau tidak mau, Allah akan bertindak. Harapan kami mengazab kalian semua itu, termasuk DPR RI. DPR sadarlah. Dan DPR sadarlah. Tapi kiai jual agama busuk, makanya kalau di neraka orang lain busuk, tapi badan ngeluh, ini kok kamu busuk banget, kamu tuh siapa? Aku takut Egy gala-gala ada udang di balik batu. Jokowi fakta sudah banyak bohong. Sudah jelas banyak bohong. Semua rakyat menyaksikan kebohongan Jokowi. Kalau nggak ada pasal gitu, semua kayak Jokowi. Kenapa Anda semua kayak masa depan? Kapan lagi presiden kita kerja? Kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Orang sukses dibilang penjilat, orang gagal masuk penjara kalau menghina. Jokowi dalam gugatan kita ada 66 janji, 66 yang kita dibohongi, 66. Nah, kalau dihukum jadi bisa sampai kurang lebih 300 tahun. Berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Nah ini. Ya, jadi untuk itu saya sebelum terjadi saya ikut turut bela sungkawa duluan nih. Turut duka cita, kasihan ya Jokowi ya. Kemudian cuma menggerutu terus tanpa memberikan solusi, itu bukan oposisi yang membangun, itu oposisi yang tidak membangun apa-apa selain kebencian di rakyatnya sendiri. Mudah-mudahan Allah beri sehat pada Jokowi dan kesadarannya, kewarasannya untuk mau bertobat. Kita tidak memaksa dia mundur kalau dia mau bertobat. Jokowi nggak mau bertobat, emang si Egy ini siapa Tuhan? Dia aja dosanya banyak, ini manusia. Kalau Nyai buka semua borok-borok dia, habis loh Egy. Lalu Jokowi disalahkan, nggak boleh. Jokowi cuma menerima akibat dari keputusan-keputusan masa lalu, bukan Jokowi pelakunya. Kalau dia tidak bertobat, harus dinyatakan hari pembangkangan kepada presiden yang zolim. Hari pembangkangan kepada presiden yang zolim. Hello, Egy, kau tuh cuma cari uang. Otak kau di mana, Egy Sujana? Nggak ada otak kau. Apa perlu nantinya bongkar siapa kau sebenarnya? Manusia ini selalu bawa-bawa nama Allah, tapi niatnya busuk, jahat. Ya, Egy Sujana tuh licik. Presiden yang membuat rakyatnya sengsara. Nah, kalau apa yang disampaikan oleh abang kita, ketika banyak orang mencela Jokowi, mau dia krempeng, mau dia pelangap-longo, tapi yang krempeng dan pelangap-longo itulah yang membagikan 9 juta sertifikat buat rakyat. Yang kita katakan perbuatan tercela adalah menurut pasal 7A UUD 45, yaitu
perbuatan bohong. Saya mau tanya, mungkin tidak pemerintah menyusun anggaran sendiri? Tidak mungkin anggaran pendapatan belanja negara disusun bersama-sama Presiden dan DPR. Jelas? Nah, inilah Presiden pikun. Nah, kalau sudah pikun dan pembohong, mestinya Presiden di-impeachment oleh DPR. Jangan kemudian cuma menyalahkan pemerintah, tapi partainya di DPR menyetujui anggaran-anggaran itu. Pemerintah salah? Tidak, karena undang-undang dibuat bersama pemerintah dan DPR. Bahwa Presiden tidak punya akal sehat di dalam menjawab, tidak punya ilmu di dalam menjawab, maka dia pakai kekuasaan. Pak Jokowi ini bukan orang yang suka teriak-teriak ya. Bukan bicara yang besar, kerjanya yang besar. Dia tidak perlu cerita kemana-mana. Tiba-tiba ada lapangan pekerjaan. Dia tidak perlu cerita apa-apa. Tiba-tiba ada jalan, pabrik dan sebagainya. Dan kepikunan itu perbuatan tercela. Kalau Presiden melakukan perbuatan tercela, mestinya di-impeachment. Yang krempeng, yang pelangap-pelongo itulah yang membangun 4.000 km jalan buat rakyat, yang membangun 1 juta rumah buat rakyat, yang betul-betul kemudian memperjuangkan satu harga BBM di Papua, di Jawa, dan di berbagai tempat yang lain. Mereka yang menghina Presiden itu yang menurut saya belum berbuat apa-apa. Kalau menantang kami rakyat, kami kan mewakili rakyat nih, ya, ini kan rakyat, saya juga rakyat kok, emang siapa saya, rakyat. Belum tentu juga apa yang disampaikan itu benar adanya. Ketika kemudian orang mencaci maki dia tetap membagikan listrik buat rakyat. Ketika orang mencaci maki dia tetap memberikan sertifikat buat rakyat. Jangan diputar balik, kita yang dianggap mengancam-ngancam lagi. Karena banyak rakyat yang pendukungnya beliau nggak terima dengan gugatan ini. Dianggap kita ini ngaku-ngaku mewakili rakyat yang mana katanya. Itu kan nggak masuk akal juga. Nggak bisa kita menggunakan atas nama kebebasan mencaci maki orang, atas nama kebebasan memfitnah orang, atas nama kebebasan menyebarkan kebohongan dan sebagainya, atas nama kebebasan kita menghakimi kepintaran orang, kecerdasan orang dan sebagainya. Rakyat yang pasti ya nggak dukung Jokowi lah. Iya. Kalau dilihat dari Pilpres 68 juta yang tidak dukung Jokowi. Ditambah lagi dengan kelakuan seperti ini, mungkin yang didukung Jokowi udah pindah lagi nggak mau dukung. Bisa juga terjadi begitu. Itu kok kayak ditanya belain rakyat yang mana? Mungkin mereka coba mencari dalih lain karena ketidakmampuan menjelaskan kesalahan masa lalu itu. Bagaimana caranya mencari cerita-cerita bohong, membangun fitnah-fitnah baru. Mungkin mereka bisa merasa senang dengan cara seperti itu. Tapi menurut saya demokrasi dan bangsa yang baik tidak akan mungkin mampu kita bangun di atas kebohongan demi kebohongan. Jadi saya juga udah ingatkan, umur kita kan nggak mungkin lah sampai 300 tahun ya. Bagaimanapun juga yang dilakukan oleh Jokowi itu prestasinya jelas. Dan dia tidak punya lawan sampai hari ini untuk menandingi prestasi-prestasi dia. Nah, Jokowi tidak akan mendatangkan sekian banyak orang, tidak akan mendatangkan berjuta-juta orang. Tapi menurut saya Jokowi lah yang akan mendatangi berjuta-juta orang. Dialah yang akan mendatangi berjuta-juta rumah. Dia akan menyentuh berjuta-juta orang, dan itu pola yang sejak lama dia lakukan dan belusukan toh. Jadi jangan kita berpikir bahwa kemudian kita gagap, panik, khawatir lalu membuat tandingan yang lebih besar, enggak. Saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini. Dan Jokowi tahu yang diincar adalah dirinya, kursi jabatannya sebagai presiden, dan kasus Ahok dijadikan perantara. Saya sangat sedih, saya dituduh menista agama Islam, karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri yang sangat saya sayangi dan juga sangat sayang kepada saya. Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara kita, akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa.
Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih.